91 calon jemaah haji di Kota Sungai Penuh ikuti vaksinasi meningitis. $89 anak di Kabupaten Merangin masuk dalam data stunting. Warga di Kelurahan Bagan Pete gelar aksi menanam pohon pisang di jalan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 5 Mei 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Viola Esanofrani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Sembilan 91 orang CJH Kota Sungai Penuh mengikuti pelaksanaan vaksinasi meningitis. Pemberian vaksin meningitis bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh calon jemaah haji saat melaksanakan ibadah haji. 91 calon jemaah haji Kota Sungai Penuh melaksanakan vaksinasi meningitis di Rumah Sakit Bakri Kota Sungai Penuh. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Era Syafitri mengatakan, pemberian vaksin meningitis bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh calon jemaah haji saat melaksanakan ibadah haji. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin meningitis, tim kesehatan terlebih dahulu mengukur tensi seluruh CJH. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter, 2 CJH laki-laki dan 1 CJH perempuan terindikasi penyakit hipertensi. Indikasi tersebut ditandai dengan tekanan darah melebihi angka 160 dengan sistol dan diastol melebihi angka 90. Untuk CJH perempuan, tim dokter menyarankan untuk istirahat dan menunggu sekitar 15 menit. Ketika dilaksanakan kembali pengukuran tekanan darah, didapati hasil tekanan darah di angka 160 dan dinyatakan layak diberikan vaksin meningitis. Sementara 2 CJH laki-laki diminta untuk kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam dan belum dilakukan vaksin meningitis. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi meningitis yang sebelumnya kita 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan vaksinasi polio pada 2 minggu yang lalu. Dan hari ini pemeriksaan akhir dilengkapi dengan vaksinasi meningitis sebanyak 91 orang. Sebelum keberangkatan, CJH telah 2 kali melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan, seperti tes fisik dan ronsen yang dilakukan di Labkesda Kota Sungai Penuh. Era Syafitri mengimbau kepada seluruh CJH agar selalu menjaga kesehatan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah dengan memperbanyak olahraga dan menjaga pola makan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, terkendala kondisi, ratusan calon jemaah haji di Provinsi Jambi batal melunasi biaya haji tahun 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Chandrika Divani. Selamat sore Chandrika, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, selamat sore saudara. Memang meski jadwal pelunasan biaya haji telah ditutup pada 25 April kemarin, namun dari total kuota haji di Kota Jambi sebanyak 2.880 CJH yang akan diberangkatkan, 421 orang diantaranya telah membatalkan pelunasan biaya haji yang terdiri dari 350 jamaah prioritas dan 71 orang jamaah lansia. Hal ini pemirsa disebabkan oleh beberapa faktor seperti diantaranya diketahui sebagian dari mereka sakit, kemudian juga terhambat faktor ekonomi, meninggal dunia, dan juga sebagian lagi tidak diketahui keberadaannya. Namun pemirsa dapat kami informasikan juga
bahwa pihak Kanwil Kemenak Provinsi Jambi kemarin telah melakukan pencarian secara langsung terhadap CJH yang tidak diketahui keberadaannya ini. Dan memang diduga CJH ini sebelumnya memang telah mendaftar haji di Kota Jambi. Namun saat ini tengah melakukan pindah tugas ataupun mobilisasi ke daerah ataupun ke kota lainnya. Kemudian juga pemirsa, dengan dibatalkannya pelunasan biaya haji oleh 421 orang CJH ini, juga Kanwil Kemenak Provinsi Jambi memberikan ruang kesempatan kepada CJH cadangan sekitar 873 maksud kami yang akan menggantikan CJH yang membatalkan pelunasan biaya haji ini. Maka untuk kuota haji dipastikan tetap sesuai dengan jadwal dan target sebelumnya, yakni 2.880 yang akan diberangkatkan. Kemudian untuk nantinya juga 421 CJH yang telah membatalkan ini akan dimasukkan ke dalam antrian pemberangkatan haji di tahun depan sebagai jemaah prioritas. Kami informasikan juga pemirsa bahwa setelah jadwal pelunasan biaya haji ini, saat ini Kanwil Kemenak Provinsi Jambi tengah menyusun pembentukan kloter pemberangkatan. Sementara juga nantinya CJH Provinsi Jambi yang telah siap diberangkatkan ini akan segera diberangkatkan juga pada tanggal 13 Mei mendatang ke Asrama Haji Kota Jambi. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Chandrika atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, saudara, proses tahapan pemberangkatan haji untuk calon jemaah haji asal Kota Jambi telah rampung. Ratusan calon jemaah haji Kota Jambi saat ini masih menunggu jadwal keberangkatan. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, calon jemaah haji Kota Jambi berjumlah 675 orang yang terdiri dari kloter 13, 14, dan 24. Calon jemaah haji kloter 13 berjumlah 221 orang, kloter 14 berjumlah 230 orang, dan kloter 24 berjumlah 206 orang. Ketiga kloter itu akan diberangkatkan pada 13, 14, dan 26 Mei mendatang. Kasih Haji Kemenak Kota Jambi, Muhammad Holis mengatakan, proses tahapan persiapan pemberangkatan calon jemaah haji mulai dari manasik haji, cek kesehatan dan pembekalan telah selesai dilakukan Kemenak Kota Jambi. Saat ini pemberangkatan calon jemaah haji asal Kota Jambi masih menunggu jadwal keberangkatan. Pada 12 Mei mendatang, calon jemaah haji dijadwalkan akan dilepas oleh Wali Kota Jambi. Sementara pelepasan menuju asrama haji akan dilakukan pada 13 Mei mendatang. Muhammad Holis mengimbau agar seluruh calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan pola makan sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci Mekah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, BMKG Jambi siap melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi kering. Sejumlah provinsi di Indonesia saat ini tengah memasuki peralihan musim dari penghujan ke kemarau. Seperti tahun-tahun sebelumnya, musim kemarau sering dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membakar hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi karhutla sejak dini, BMKG siap melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi kering. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, modifikasi cuaca rencananya dilaksanakan pada Mei dan September atau Oktober 2025. Berdasarkan historis curah hujan, pada Mei dan Juni 2025 diperkirakan sudah ada penurunan curah hujan. Diprediksi curah hujan terendah terjadi pada Juni hingga Agustus. Saat curah hujan rendah, perlu dilaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi resiko bencana hidrometeorologi kering di Provinsi Jambi. Operasi modifikasi cuaca ini bertujuan agar dapat menyemai air hujan, sehingga menambah tinggi muka air sebelum terjadinya awal musim kemarau.
Operasi modifikasi cuaca ini merupakan langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengendalikan atau menambah curah hujan dan meminimalkan dampak bencana. Rencananya operasi modifikasi cuaca akan melibatkan BMKG, BNPB, BPBD, dan pihak swasta. Joko TVRI Jambi melaporkan. Dalam menghadapi bencana karhutla pada musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan berbagai langkah pencegahan, mulai dari sosialisasi pencegahan, memastikan semua korporasi memiliki satgas karhutla hingga pemetaan daerah rawan. Meski tidak ditemukan titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada awal Mei ini, namun Pemkab telah melakukan kesiapan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2025. PLT Kales KBPD Muaro Jambi alias mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, pada bulan Mei ini Muaro Jambi memasuki awal musim kemarau. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi ancaman karhutla. Di antaranya monitoring peralatan karhutla di semua perusahaan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder seperti BMKG, TNI, Polri, OPD terkait, camat, dan pemerintah desa. Selain melakukan patroli aktif, peran perangkat desa di lapangan sangat penting dalam pencegahan bencana karhutla. Inspeksi ke lapangan, kita akan tegaskan kepada mereka. Mereka pasti butuh dengan pemerintah daerah ketika terkait perpanjangan HGU, segala macam, ya kan. Dan itu kita sebagai salah satu persyaratan. Kita tidak akan menaikkan terkait rekomendasi sepanjang mereka tidak menyiapkan sarana sapras terkait dengan bencana. Langkah pencegahan menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi bencana karhutla pada musim kemarau, yakni melakukan pemetaan daerah rawan terjadi kebakaran. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 8 kecamatan yang rawan karhutla, yakni Kecamatan Kumpe, Kumpeulu, Jaluko, Mestong, kemudian Kecamatan Taman Rajo, Sungai Gelam, Sekernan, dan Kecamatan Marosebo. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Potensi perubahan cuaca panas ke hujan masih akan terus terjadi di setiap daerah, khususnya di Kabupaten Batanghari. Kondisi cuaca tak menentu ini diprediksi akan berdampak terhadap timbulnya banjir bandang serta longsor. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari, Samra Lubis, mengatakan jika potensi cuaca yang tak menentu masih akan terus terjadi, maka salah satu hal yang menjadi kewaspadaan yakni perubahan dari cuaca panas terik beralih ke cuaca hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi disertai angin kencang masih akan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari. Prediksi perubahan cuaca dari panas ke hujan masih akan terjadi dalam awal bulan Mei ini. Bahkan, dampak dari cuaca tak menentu itu pun dapat menimbulkan berbagai ancaman bencana, seperti longsor maupun banjir bandang. Samral menambahkan, masyarakat di wilayah bantaran atau pinggir sungai untuk dapat selalu mewaspadai ancaman bencana yang dapat menimbulkan kerugian material hingga membahayakan keselamatan bagi masyarakat sekitar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Batanghari targetkan capaian literasi meningkat hingga 80%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, dari sekitar 14.000 anak di Kabupaten Merangin, terdapat 89 anak yang terdata mengalami stunting. Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah melakukan sosialisasi serta menyalurkan susu formula untuk 89 anak stunting. Stunting menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Kurangnya akses terhadap makanan bergizi seimbang dan pengetahuan tentang gizi menjadi penyebab utama permasalahan kesehatan ini. Di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dari sekitar 14.000 anak terdapat 89 anak yang terdeteksi mengalami stunting. Data ini didapatkan dari 27 puskesmas pada tahun 2024.
Dari 89 anak yang mengalami stunting, terbanyak berada di Kecamatan Muaro Siau, yakni sebanyak 13 anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Sony Propesma mengatakan, sebagai upaya mengatasi permasalahan stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah melakukan sosialisasi di berbagai lokasi, termasuk di sekolah dan puskesmas. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan juga telah menyalurkan susu formula untuk 89 anak stunting yang bersumber dari anggaran pendapatan daerah atau APBD. Namun bantuan untuk anak yang mengalami stunting di Merangin masih terbatas. Penanganan kita berikan MPASI walaupun belum mencukupi ya. Artinya dari kasus yang sudah kita temukan dan hasil pemeriksaan kita sudah memberikan MPASI kepada anak-anak yang terkena dampak terhadap stunting. Mudah-mudahan juga ke depan ada support dari beberapa pihak, khususnya DPR juga bisa menambah anggaran untuk pemberian asupan gizi terhadap anak-anak yang ada persoalan di Kabupaten Merangin. Tidak hanya memberikan susu formula kepada anak stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten telah menyalurkan 303.910 tablet penambah darah kepada para ibu hamil dan remaja putri, serta memberikan susu formula kepada ibu hamil dan ibu menyusui. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Tenaga guru honorer tahfiz di sekolah diminta untuk kembali mengajar. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui insentif di dinas terkait. Sempat dirumahkan karena tak masuk dalam database dan tak dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Kini guru tahfiz di Kota Jambi kembali diminta untuk mengajar. Karena pemerintah Kota Jambi telah mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer guru tahfiz. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pembayaran gaji guru tahfiz tersebut dialokasikan dalam bentuk insentif. Ada sekitar 62 orang guru tahfiz yang diminta untuk mengajar. Skema ini telah diatur dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak menyalahi aturan. Tapi bukan mengangkat sebagai tenaga honor, tetapi insentif guru tahfiz sama seperti insentif guru-guru PAMI. Nah, itu diserahkan di Tesra nanti, sehingga mereka tetap bisa bekerja, insentifnya tetap kita bayarkan, sama dengan yang sebelumnya. Direncanakan seluruh guru tahfiz tersebut akan mulai mengajar pada minggu depan, sehingga dapat melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasanya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Upaya itu dilakukan agar dapat memberikan ruang dan pengakuan setara bagi anak-anak penyandang autisme dan kebutuhan khusus lainnya. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, setiap anak memiliki hak yang sama untuk berkarya dan mengekspresikan diri, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sama seperti anak normal lainnya, anak berkebutuhan khusus juga memiliki kreativitas dan potensi untuk dikembangkan dengan baik. Maulana menjelaskan, sebagai bentuk dukungan konkret terhadap anak berkebutuhan khusus, pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan setara bagi anak-anak penyandang disabilitas di berbagai bidang termasuk pendidikan, layanan publik, dan dunia usaha. Kepala SLB Harapan Mulia Jambi, Yuli Mariati, mengapresiasi kebijakan konkret pemerintah Kota Jambi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Melalui pendidikan inklusif ini, setiap anak nantinya dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Antusias sekali serta menjadi hadiah yang tiada terkira di momen Hari Peduli Autis ini, di mana telah terbit atau telah ditandatanganinya perwal dari Wali Kota Jambi tentang pendidikan inklusif, di mana perwal tersebut menyatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sangat mendukung serta memfasilitasi terlaksananya pendidikan inklusif di Kota Jambi. Berbagai perlombaan, pentas seni dan bazar kreatif yang digelar dalam kegiatan Autis and Special Needs Children Expo 2025 ini
menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini terus berupaya meningkatkan capaian literasi. Ditargetkan pencapaian angka literasi mampu terpenuhi hingga 80%. Di Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kabupaten Batanghari optimis untuk terus meningkatkan capaian program literasi. Salah satunya dengan memberikan ruang kepada guru maupun pihak berwenang lainnya untuk berkreasi dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah lewat program literasi. Meski saat ini capaian literasi di Batanghari sudah di angka 60%, namun kondisi ini belum memenuhi ekspektasi pemerintah daerah terhadap target literasi. Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif mengatakan, akan berupaya mengejar target capaian literasi hingga di angka 80%. Salah satu langkah yang kini dilakukan untuk memenuhi target itu yakni dengan mengajak siswa gemar membaca, mengajarkan berhitung dengan cepat dan tepat, hingga memberikan pemahaman tentang teknologi digital melalui website. Di periode kedua, kita akan buat angka yang memang mencapai idealnya, sehingga nanti anak-anak Batanghari, anak-anak yang taman SD, taman SMP di Batanghari bisa sejajar dan bisa berkompetisi dengan anak-anak di Pulau Jawa. Ya. Maka kita targetkan literasi numerasi di angka 8 pada akhir pada masa jabatan periode kedua ini. Bupati berharap semangat tenaga pendidik di Batanghari dalam mewujudkan program literasi dapat terus terjaga agar pendidikan di Batanghari berkembang lebih baik lagi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terima kunjungan supervisi Kepala BPK Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Wakil Bupati bersama Sekda Muaro Jambi menerima kunjungan supervisi Kepala BPK Perwakilan Jambi dalam rangka menindaklanjuti pelaporan keuangan tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan Bupati Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jambi pada pertengahan April lalu. Menindaklanjuti laporan keuangan yang telah disampaikan Bupati Bambang Bayu Suseno tersebut, Kepala BPK Perwakilan Jambi Muhammad Toha Arafat bersama jajarannya melakukan kunjungan supervisi ke pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sekda Budi Hartono mengatakan, kunjungan supervisi untuk memperkuat sinergitas serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sekda menegaskan, Pemkab berkomitmen untuk memberikan dokumen dan keterangan informasi yang diminta BPK dalam menindaklanjuti pelaporan keuangan tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Tadi Pak Wabuk juga memberikan arahan pada kami untuk merespon permintaan dokumen maupun keterangan, kemudian informasi yang dibutuhkan oleh BPK. Jadi pada prinsipnya PD harus responsif, cepat untuk memberikan dokumen atau permintaan keterangan informasi yang dibutuhkan oleh BPK untuk kelancaran tugas BPK dalam pemeriksaan di Komitmen meningkatkan kualitas laporan keuangan secara transparan dan bertanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Muaro Jambi sebagai pengelola anggaran. Sekda berharap pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI yang ke-8 secara berturut-turut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Upacara ini menjadi momentum untuk merefleksikan kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 yang berlangsung di lapangan perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siola. Upacara itu dipimpin langsung oleh Bupati Kerinci Monadi. Dalam kesempatan itu,
Bupati Monadi membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti yang menyampaikan pentingnya transformasi pendidikan berkelanjutan serta kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Bupati juga mengajak seluruh insan pendidikan di Kabupaten Kerinci untuk terus berinovasi, memperkuat karakter, dan memajukan kualitas pendidikan di daerah. Mohon izin, pada Hari Pendidikan Nasional, kami berharap guru harus mampu melakukan penyesuaian diri. Kepala sekolah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekarang. Kita selalu mengatakan kita harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Tetapi bagaimana wujud menyesuaikan itu sendiri? Rangkaian upacara turut diisi dengan penandatanganan fakta integritas sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025-2026. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembangkan bunga kol di dataran rendah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, warga di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi menggelar aksi menanam pohon pisang di jalan rusak. Aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga karena pemerintah daerah tak kunjung memperbaiki jalan rusak. Warga RT 11 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi menggelar aksi menanam pohon pisang di tengah badan jalan. Aksi ini sebagai bentuk protes warga kepada pemerintah daerah yang tak kunjung memperbaiki infrastruktur jalan. Kondisi jalan rusak yang sudah bertahun-tahun ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Warga khawatir jalan yang rusak ini akan semakin banyak menimbulkan korban jiwa. Banyak pengendara, terutama ibu-ibu yang jatuh di jalan rusak tersebut. Selain digenangi air hujan, jalan rusak ini juga licin pasca diguyur hujan. Kondisi jalan seperti ini dan ada juga beberapa ibu-ibu yang jatuh melalui jalan ini. Nah, itulah kami sebagai warga sangat prihatin melihat kondisi jalan Raden Sayuti ini. Dan ini kondisi seperti ini lebih kurang 1000 meter atau 1 kilo jalan ini, dan semuanya seperti inilah kondisinya. Nah, inilah makanya kami sebagai warga melaksanakan aksi penanaman batang pisang. Kondisi kita, jalan kita saat ini sangat hancur parah. Karena kasihan sama mak-mak kalau lewat. Kalau pagi ngantar anak sekolah, kalau siang jemput anak sekolah. Kayak ginilah kondisinya. Harapan warga dan kami, jalan ini cepat diperbaiki. Tak hanya menanam pohon, sebagian warga juga melakukan aksi memancing ikan di badan jalan yang dipenuhi air layaknya kolam. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Personil Polresta Jambi mengamankan belasan wanita di eks-lokalisasi Payo Sigadung untuk mencegah perbuatan tercela. Dinas Sosial akan memberikan pembekalan keagamaan hingga pembinaan mental kepada belasan wanita tersebut. Dinas Sosial Kota Jambi menerima belasan terduga pekerja seks komersial (PSK) di eks-lokalisasi Payo Sigadung, Kota Jambi pada Senin siang. Belasan wanita tersebut diamankan setelah personel Polresta Jambi melakukan razia penyakit masyarakat di lokasi tersebut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, Ahmad Fikri, mengatakan 17 wanita yang diduga PSK tersebut saat ini telah dititipkan di Dinas Sosial Kota Jambi. Nantinya, Dinas Sosial akan memberikan pembinaan secara berkala selama beberapa hari ke depan, seperti pembinaan keagamaan dan mental. Dari hasil pendataan, belasan wanita yang diduga PSK tersebut berasal dari Pulau Jawa.
Kami mendapatkan titipan dari Polresta Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan hasil dari operasi penyakit masyarakat oleh Polresta Kota Jambi pada Sabtu malam minggu yang lalu di eks lokalisasi Payu Segadung. Dan saat ini ada 17 orang wanita tunasusila yang akan kami lakukan pembinaan sampai dengan 3-5 hari ke depan sesuai dengan SOP kami. Ini mayoritas dari daerah mana? Mayoritas rata-rata dari daerah Jawa Barat. Di Jambi sudah berapa lama pengakuannya? Tadi hasil asesmen rata-rata masih baru, ada yang 3 sampai dengan 1 bulan, kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Itu tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya kami sesuaikan dengan SOP yang berlaku. Kami akan lakukan pembinaan, kemudian asesmen, kemudian kami lakukan pengecekan deteksi HIV dan AIDS, kemudian lakukan bimbingan rohani oleh nanti kami ada beberapa tim dari guru tahfiz yang untuk dilakukan pengkajian agama. Terakhir nanti kami akan koordinasi dengan Sentra Ayatama selaku perwakilan Kemensos di Provinsi Jambi untuk teknis pemulangan. Ahmad Fikri menambahkan, sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, belasan wanita yang diduga PSK ini akan dilakukan pengecekan HIV terlebih dahulu. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, sayuran bunga kol yang biasanya dibudidayakan di dataran tinggi kini mulai dibudidayakan di dataran rendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Uji coba ini dilakukan atas inovasi teknologi bibit oleh petani setempat. Sayuran bunga kol yang biasa hanya hidup di dataran tinggi dan berhawa dingin ternyata dapat tumbuh dan berkembang di dataran rendah yang bersuhu panas. Hal itu dapat dibuktikan petani sayur di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Uji coba tanaman bunga kol di luar kebiasaan tersebut dilakukan atas inovasi teknologi bibit oleh petani setempat guna meningkatkan taraf perekonomian. Salah seorang petani sayur setempat, Komca, mengatakan, penanaman bunga kol ini juga didorong karena adanya keinginan petani yang ingin menambah varian komoditas hasil bumi di Kecamatan Mendahara Ulu. Uji coba penanaman bunga kol dilakukan di lahan milik kantor Camat Mendahara Ulu dengan luas mencapai 2 hektar. Tanaman bunga kol ini dapat dipanen cukup cepat jika dibandingkan dengan bunga kol di dataran tinggi, yakni dalam waktu 55 hari. Sementara pupuk yang digunakan berupa jenis urea, NPK, dan ZA. Ya, jadi kita tanam kol bunga ini yang pertama ingin menambah varian dari hortikultura di daerah kami. Jadi selain ada tomat, cabai, kemudian cabai rawit, nah kita ingin menambah varian. Jadi ada komoditas dari hortikultura itu yang berupa kol bunga yang sebenarnya kan di dataran tinggi yang adanya, tapi ternyata di dataran rendah, nah ini sangat menjanjikan. Petani berharap inovasi bunga kol di dataran rendah dapat terus berlangsung lama, mengingat pangsa pasar cukup menjanjikan di wilayah dataran rendah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Viola Esanofrani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.